Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cahya. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang kolaborasi dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Cahya, dan Ibu Rina Marlina, dan juga Ibu Nurpika Tuki Astuti. Kasus yang pernah saya alami. Pandang merupakan kepala sekolah SMPX. Pandang merupakan kepala sekolah yang penyabar dan juga menjadi teladan bagi Bapak Ibu guru dan juga siswa di sekolah. Suatu hari, ada 5 tamu yang datang ke sekolah dan disambut baik oleh Pandang. Salah satu tamu tersebut adalah kerabat dari Pandang. Tamu tersebut bermaksud untuk memasukkan anaknya di sekolah SMPX. Kemudian, Pandang bertanya pada 5 tamu tersebut alasan memindahkan anaknya untuk bersekolah di tempat ia bekerja. Salah satu dari mereka bercerita bahwa anak-anaknya melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan mereka dikeluarkan dari sekolah asalnya dan tidak ada satu sekolah pun yang mau menerima mereka dengan alasan tersebut. Salah satu dari tamu tersebut juga merupakan kerabat, memohon kepada Pandang untuk menerima anaknya bersekolah. Di sisi lain, pengelola sekolah memberikan peringatan bahwa jika 5 siswa bermasalah datang, tidak usah diterima, khawatir akan membawa dampak buruk bagi siswa-siswi yang ada di SMPX. Situasi Pandang semakin bingung mengingat masa depan anak-anak jika tidak sekolah, dibarengi rasa khawatir jika memutuskan untuk menerima 5 siswa bermasalah tersebut untuk sekolah. Dan banyak pertimbangan, akhirnya 5 anak tersebut diterima dengan syarat orang tuanya harus membuat surat pernyataan dan bekerja sama dengan sekolah dalam menangani permasalahan anaknya. Analisis kasus. Yang pertama, paradigma dilema etika. Yang kedua, prinsip dilema etika. Dan yang ketiga, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika. Dilema etika terjadi pada saat Pandang, kepala sekolah SMPX, kedatangan tamu yang salah satunya masih merupakan kerabat dekat Pandang, yang bermaksud memasukkan anaknya untuk bersekolah di sana. Namun, terdapat cerita yang melatar belakangi kepindahan siswa tersebut karena terkait dengan masalah tawuran. Paradigma dilema etika. Dilema etika yang lain yang dirasakan oleh Pandang adalah terkait arahan dari pengawas sekolah yang meminta agar tidak menerima jika kelima siswa yang bermasalah yang salah satunya merupakan kerabat Pandang untuk masuk di SMPX karena dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi sekolah. Justice versus Mercy. Dalam paradigma dilema etika, kami mengkategorikan peristiwa ini sebagai paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan timbul karena pada dasarnya semua siswa harus dapat diperlakukan adil sesuai dengan aturan sekolah. Rasa kasihan timbul karena pada dasarnya semua manusia punya hak yang sama untuk bersekolah, termasuk siswa yang bermasalah tersebut. Prinsip dilema etika. Berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip berpikir rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid agar mendapatkan kesempatan untuk tetap melanjutkan sekolah. 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 1. Harus melakukan identifikasi mendalam. Apakah urgensinya jika menerima siswa tersebut, dan apa dampak moral dan sosial yang akan timbul jika menerima atau tidak menerima siswa tersebut. 2. Memastikan kembali apakah masalah tersebut ada kaitannya dengan aspek moral. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dalam hal ini, Pandang selaku kepala sekolah harus dapat membedakan apakah masalah yang terjadi merupakan dilema pribadi atau sudah menyangkut aspek moral yang mengharuskan seorang pengambil keputusan merasa terpanggil untuk dapat memberikan keputusan yang benar, sehingga masalah ini bukan merupakan dilema etika pribadi.
Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Dalam hal ini, sebagai seorang pengambil kebijakan, tentunya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan investigasi yang benar untuk mengumpulkan fakta-fakta yang valid. 2. Dapat mencari info terkait peristiwa, siapa yang terlibat, kapan, apakah ada hal yang dirugikan atau ada korban, bagaimana sikap pelaku pasca peristiwa, bagaimana peran orang tua ketika mengetahui peristiwa, dan apa saja langkah yang sudah diambil sebelumnya, dan dapat juga melakukan validasi ke sekolah asal siswa jika diperlukan. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut, sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran yang berkaitan dengan standar profesional jika 5 siswa tersebut diterima atau ditolak untuk masuk sekolah di SMPX. Uji intuisi. Berdasarkan peristiwa tersebut, uji intuisi diperlukan oleh Pandang dikarenakan dalam mengambil keputusan yang benar, peran intuisi sangat diperlukan. Di satu sisi, siswa tersebut merupakan kerabat kepala sekolah, di sisi lain siswa tersebut juga harus diperlakukan sama dengan siswa lainnya yang perlu mendapat pendidikan. Sehingga keduanya posisi ini benar, dan salah satu cara pengambilan keputusan dengan melakukan uji intuisi. Uji publikasi. Kasus ini tidak dipublikasikan karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Uji panutan. Dalam mengambil keputusan berdasarkan uji panutan ini dapat dilakukan oleh Pandang karena sejatinya uji panutan atau idola adalah prinsip berpikir dengan berbasis rasa peduli yang kaitannya dengan golden rule yang meletakkan diri kita dengan posisi orang lain. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip dilema etika, prinsip yang digunakan adalah 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi trilema. Opsi trilema diperlukan dalam pengambilan keputusan yang seringkali dihadapkan pada 2 hal yang benar. Namun, masih diperlukan hal dari luar sebagai pendukung. Dalam hal ini, Pandang menggunakan intuisinya atau perasaannya dengan bertanya pada dirinya sendiri, terlepas dari himbauan pengawas sekolah yang meminta beliau untuk tidak menerima kelima siswa tersebut. Namun, dengan intuisi ini, beliau akhirnya dapat membuat keputusan yang besar. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah menerima kelima murid tersebut dengan tetap berpedoman pada langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar, melaksanakan paradigma pengujian dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam hal ini Pandang dapat mempertanggungjawabkan keputusannya baik secara etika maupun moral, terutama pada instansi maupun pada masyarakat. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, Pandang telah melaksanakan paradigma pengambilan keputusan yang benar. Memang semua keputusan tidak mungkin dapat memenuhi aspirasi semua pihak. Namun, dilatar belakangi rasa keadilan dan rasa kasihan dalam menganalisa masalah, menganalisis hal-hal yang akan dilakukan, serta melaksanakan pengujian sebelum mengambil keputusan, melaksanakan prinsip resolusi, serta investigasi opsi trilema, sehingga Pandang dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal menarik dan tak terduga. Hal menarik, nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Tak terduga, ternyata setelah masuk sekolah, anak-anak tersebut berubah menjadi lebih baik di sekolah yang sekarang. Kesimpulan, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pemilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Jawabannya adalah pengambilan dan pengujian terhadap kasus 5 siswa tawuran sudah tepat karena berdasarkan analisis paradigma dan prinsip dilema etika serta 9 pengambilan dan pengujian keputusan.
Hal tersebut juga telah memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.